Baik, kami akan mempresentasikan review jurnal pemrograman data terdistribusi. Pertama, judul jurnal, A Survey on IoT Big Data Analysis System, Current on Feature. Ringkasan isi jurnal meninjau berbagai sistem analitik IoT, baik batch, Hadoop atau Spark, maupun Stream, Fog atau Edge, dan membahas tentang Big Data 5P. Yang kedua, metodologi, studi literatur sistematik terhadap framework analitik IoT. Yang ketiga, hasil utama, klasifikasi sistem, identifikasi gap riset, arah masa depan, keamanan, auto-tuning. Kelebihan, tinjau lengkap dan mudah dipahami. Kelemahan, tidak menyertakan studi eksperimental. Yang kedua, judul jurnal, Architecture and Algorithm, Design for Civil Aviation Data Real-Time Analysis System. Ringkasan isi jurnal, mendesain arsitektur analisis data penerbangan real-time berbasis Kappa arsitektur dan model CO transformer. Metodologi, implementasi modul real-time, phase, oil, outlier detection, dan pengujian latensi. Hasil utama, latensi 250 milisecond dan akurasi 97%. Kelebihan, cukup luas, pembahasan kompresif, dan memberikan arah penelitian masa depan. Kelemahan, hasil eksperimen kuat dan realistis. Yang ketiga, judul, An Efficient Design of Distributed Heterogeneous Start Disk. Ringkasan isi jurnal, desain arsitektur untuk pemrosesan data stream dan disk secara bersamaan. Metodologi, kombinasi Kafka, Spark Streaming, dan MongoDB. Hasil utama, efisiensi memori tinggi, pemrosesan data real-time tanpa kehilangan data. Kelebihan, stabil dan scalable. Kelemahan, disk I atau O masih menjadi bottleneck. Yang keempat, judul jurnal, Distribute Signal Processing for Extremely Large Scale Antenna Array System. Ringkasan isi jurnal, tinjauan teori dan metode DSP terdistribusi untuk antena masif. Metodologi, analisis komparatif berbagai pendekatan algoritmik. Hasil utama, peta riset masa depan untuk 6G. Kelebihan, kajian teoritis mendalam. Kelemahan, tidak ada validasi empiris. Judul jurnal, Enabling Efficient Distribute Spatial Joint on Large Scale Vector Raster Data Lakes. Ringkasan isi jurnal, meningkatkan efisiensi operasi spatial joint dengan model multi resolusi spatial di Spark. Metodologi, desain model dan pengujian performa pada dataset besar. Hasil utama, performa meningkat hingga 10 kali dibanding framework lain. Kelebihan, implementasi efisien, hasil nyata. Kelemahan, kurang dukungan untuk format data spasial lain. Yang keenam, judul jurnal, G-Self MapReduce, Enhancing MapReduce Performance in Distributed Heterogeneous Data Centers. Ringkasan isi jurnal, model G-Self MapReduce
dengan self-shuffling adaptif antar data center. Metodologi model biaya polinomial untuk pembagian beban. Hasil utama mengurangi data shuffling hingga 15%. Kelebihan efisien dan mudah diimplementasikan. Kelemahan butuh tuning parameter tiap cluster. Yang ketujuh, judul jurnal Hadoop Processing Methods for Large Scale Video Data. Ringkasan isi jurnal menggunakan algoritma AFSA-PSO untuk meningkatkan performa Hadoop dalam memproses data video. Metodologi integrasi AFSA plus PSO ke layar Hadoop dan pengujian performa. Hasil utama, akurasi meningkat dan waktu pemrosesan berkurang. Kelebihan efisien untuk optimasi batch processing. Kelemahan keterbatasan atau kekurangan penelitian. Yang kedelapan, judul jurnal An Efficient Joint Scheduling Framework Based on Hypergraph for Task Placement and Data Transfer Across. Ringkasan isi jurnal Framework penjadwalan berbasis hypergraph untuk mengoptimalkan task placement dan data transfer antar data center. Metodologi model matematis dua tahap, yaitu partition dan relocation, plus simulasi SYNC-VO. Hasil utama pengurangan span hingga 20,6%. Kelebihan belum diuji di streaming real time. Kelemahan kompleksitas sistem tinggi, biaya pengembangan besar, serta membutuhkan infrastruktur komunikasi kuat. Yang kesembilan, Scalable Data Partitioning Techniques for Distributed Data Processing in Cloud Environments. Ringkasan isi jurnal mengulas berbagai teknik data partitioning, yaitu hash, range, key, dan dynamic, serta sentence based untuk meningkatkan kinerja pemroses terdistribusi di lingkungan cloud. Metodologi studi literatur komparatif terhadap teknik partisi data pada cloud, yaitu Spark, Hadoop, dan NoSQL. Hasil utama ditemukan bahwa dynamic partitioning dan content-based partitioning paling adaptif terhadap perubahan beban kerja cloud. Kelebihan analisis mendalam dan sistematis antar metode. Kelemahan tidak menyertakan uji eksperimental pada sistem nyata. Yang ke-10, Survey of Distributed Computing Framework for Supporting Big Data Analysis. Ringkasan isi jurnal meninjau berbagai framework komputasi terdistribusi berbasis dan non-MapReduce seperti Hadoop, Alloc, Spark, dan RSP model. Metodologi studi literatur mendalam terhadap framework MapReduce dan non-MapReduce terhadap pendekatan random sample partition. Hasil utama, framework non-MapReduce berbasis RSP memiliki efisiensi dan skalabilitas tinggi untuk analisis big data. Kelebihan membandingkan berbagai framework secara objektif dan detail. Kelemahan tidak ada eksperimen langsung pada data nyata. Image Hybrid Framework versus Spark and Hadoop performance analysis for big data application in particular engine system. Ringkasan isi jurnal mengusulkan framework hibrida yang menggabungkan kekuatan Hadoop penyimpanan dan Spark in memory untuk analisis data kendaraan secara real time. Metodologi eksperimen komparatif antara Hadoop, Spark, dan framework hibrida dengan pengujian latensi, throughput, dan konsumsi energi. Hasil utama, framework hibrida menghasilkan waktu eksekusi tercepat 0,03 second dan beban jaringan 55%. Kelebihan inovatif dengan integrasi adaptif dan real-time processing. Kelemahan, pengujian masih terbatas pada domain otomotif. 12.